Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita bahas adalah upaya mencari jalan kebenaran. Sebenarnya, kesan tajamnya pertentangan antara filsafat dan tasawuf disebabkan oleh salah satu faktor utama, yaitu adanya pengaruh literatur sufi abad-abad akhir masa pertumbuhannya, khususnya puisi cinta pada abad ke-6 sampai ke-8 Hijriah atau abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Di samping itu, karena adanya anggapan umum bahwa pencarian jalan tasawuf mengharuskan pencelaan filsafat, atau bahwa alam ekstase dalam cinta ilahiyah menuntut pencampakan intelek dan penolakan terhadap ketajaman intelektual. Namun demikian, pengamatan yang cermat pada berbagai mazhab sufi dan cabang-cabang filsafat, sebagaimana dibuktikan oleh perjalanan sejarah masing-masing, secara jelas membuktikan kenyataan atau minimal pernah adanya bentuk pergumulan antara tasawuf dan filsafat. Pergumulan yang terjadi bukan semata dalam bentuk saling bertentangan, namun juga terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Bahkan terdapat pula hubungan yang bersifat asimilasi atau perpaduan antara filsafat dan tasawuf menjadi satu alur jalan dalam mencapai kebenaran dan sebagai jalan menemukan kebenaran. Sebelum membahas secara lebih mendalam sejarah pergumulan filsafat dan tasawuf, ada baiknya diberikan definisi cermat mengenai istilah falsafah dan tasawuf, karena kedua istilah ini memiliki banyak arti dan mengalami penggunaan yang sangat luas, sehingga makna dari keduanya sering menjadi tidak selalu jelas. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tasawuf adalah pencarian jalan rohani, proses menuju kebersatuan dengan kebenaran mutlak, al-haq, dan pengetahuan mistis melalui jalan kepapaan rohani dan lintasan-lintasan spiritual dalam garis Islam. Sementara tentang falsafah, tidak hanya dimaksudkan hanya dalam filsafat peripatetik yang rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai realitas segala sesuatu, dan pada puncaknya pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelektual. Filsafat di sini merupakan apa yang sering disebut al-hikmah al-ilahiyah atau kearifan puncak, al-hikmat al-muta'aliyah atau ultimate of wisdom, yang mencakup filsafat diskursif atau batsi maupun filsafat intuitif atau zauki. Filsafat pengertian inilah yang juga biasa digunakan oleh para pemikir modern seperti Mula Sadra. Jadi perlu ditegaskan di sini bahwa para filsuf dalam agama apapun merupakan orang-orang yang berjiwa keagamaan, sekalipun berbagai titik pandangan keagamaan mereka cukup banyak berbeda, bahkan mungkin berlawanan
dengan yang dipegangi oleh kalangan ortodoks. Dan tidak mungkin pula menilai bahwa filsafat Islam adalah hanya sekedar karbon kopi pemikiran Yunani atau Helenisme. Apalagi bahwa beberapa konsep filsafat para muslim awal, seperti filsafat profetik atau filsafat kenabian, jelas-jelas kemudian menjadi trademark filsuf muslim yang tidak mungkin ditemui dalam hasanah filsafat Yunani, apalagi agama lain. Demikian pula karya-karya Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail yang bersifat spesifik dan orisinal karya filsuf muslim. Nah, jika bicara melacak masa awal pertumbuhan filsafat dan tasawuf dalam Islam, tasawuf sebagaimana disepakati oleh para sejarawan telah memiliki embrio sejak masa Rasulullah. Namun baru menemukan pembakuannya antara abad kedua dan ketiga Hijriah, dimulai dengan munculnya Hasan al-Basri yang menempuh kehidupan zuhud sebagai aksi oposisi atas kekuasaan Daulah Umayyah yang dipandangnya telah mendekati pola kezoliman. Selain itu, berturut-turut tasawuf mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya mazhab-mazhab sufi antara awal abad kedua sampai awal abad ketiga Hijriah. Disusul dengan masa perkembangan ajaran sufi dari abad kedua sampai ke-8 Masehi sampai abad ke-9 atau ke-15 Masehi. Sehingga dengan melihat masa-masa tersebut, jelaslah bahwa pertumbuhan tasawuf pada masa awalnya hampir bersamaan waktunya dengan kesibukan umat Islam mentransformasi filsafat Yunani ke dalam Islam, dan masa perkembangan tasawuf seiring dengan masa-masa di mana filsafat Islam sudah mengalami pembentukannya sendiri dengan hadirnya banyak filsuf muslim. Terbukti dalam sejarah bahwa antara filsafat dan tasawuf dalam dunia Islam bersama-sama hadir, saling menopang membentuk peradaban Islam era awal. Kalaupun kemudian muncul kesan terjadinya pertentangan dan permusuhan antara filsafat dan tasawuf, bukanlah semata-mata karena perbedaan esensial keagamaan yang muncul dari ajaran masing-masing. Banyak faktor yang mempengaruhi masa-masa pertentangan yang sampai sekarang masih membekas. Di antaranya adalah faktor politik atau yang berhubungan dengan kepentingan penguasa muslim. Faktor antropologi dan kultural itu berkaitan dengan enggan suatu bangsa tertentu yang sedang mendominasi masyarakat muslim untuk sewaktu-waktu. Dan tentunya faktor perdebatan teologis dan fikih yang berlarut-larut dalam Islam yang muncul pada abad ke-10. Yang jelas, dari masa-masa interaksi umat Islam dengan filsafat Yunani kuno, dan kemudian melahirkan tokoh-tokoh filsafat Islam juga, di samping tokoh-tokoh murni tasawuf, mampu melahirkan tokoh sufi yang filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang umumnya dipandang sebagai penganut Neoplatonisme yang memang sudah menekankan realitas tertinggi dalam pencarian kebenaran. Jadi, pada masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dan filsafat, di antara keduanya saling memberi dan menerima pengaruh. Sejarah sufisme menerima unsur-unsur kefilsafatan, sementara tumbuhnya filsafat Islam di samping mempengaruhi tasawuf juga mengandung dan menerima nilai-nilai intrinsik sufisme. Sehingga dari banyak tokoh filsafat dan teknolog muslim awal, sebagian diantaranya adalah para sufi. Bahkan menurut sejarah, orang yang diberi lakop atau julukan sufi adalah seorang ahli matematika dan kimia, Jabir Ibnu Hayyan, yang juga murid dari Imam Ja'far al-Shadiq. Jabir Ibnu Hayyan yang hidup pada 161 Hijriah adalah seorang ahli ilmu-ilmu eksakta
dan merupakan orang yang mendapat lakop atau julukan Sufi yang pertama kali. Ia murid Imam Ja'far al-Shadiq. Ia menjadi Sufi justru hanya berangkat dari dlamir atau kata ganti dalam kalimat tauhid. Ia melakukan hipotesis tentang tingkatan zikrullah. Jabir membahas kata ganti ana atau aku atau orang pertama, anta atau kamu, orang kedua, dan huwa, dia dan orang ketiga, dan penggunaannya dalam perspektif filosofis. Semua orang pasti akan mendapatkan seruan sebagai ana, anta, dan huwa, saya, engkau, dan dia. Dan semua dlamir itu tentu saja tetap tertuju kepada satu personal. Persoalan muncul ketika seseorang meninggal. Kemana kembalinya kata ganti yang pernah berisi dan merujuk kepada manusia? Demikian pula, setiap nama yang dimiliki oleh manusia dan makhluk, setelah meninggal, kemana kembalinya semua nama tersebut? Bagi Jabir, jawabannya jelas, bahwa semua dlamir itu akan kembali hanya kepada aku, kamu, dan dia, ana, anta, dan huwa, yang hakiki, yaitu zat yang paling berhak mengucapkan aku, yang paling berhak dituju ucapan kamu, dan yang paling berhak diberitakan dengan ungkapan dia. Tidak lain, semua itu adalah Allah. Itulah rujukan dlamir yang hakiki. Apa yang terjadi pada Jabir tersebut menunjukkan bahwa periode pertumbuhan tasawuf dan filsafat pernah berjalan seiring dan saling melengkapi. Sementara apa yang disebut hubungan saling bertentangan baru terjadi pada awal abad ke-6 Hijriah, periode dinasti Saljuk, melalui kehadiran Al-Ghazali yang semula menyerang para filsuf. Namun dalam beberapa karyanya sekaligus ia sendiri memberikan kontribusi bagus bagi pemahaman Sufi secara filosofis. Pertentangan itu kemudian menemukan penajaman dalam karya-karya sastra Sufi sampai pada masa Jalal al-Din al-Rumi. Namun di samping itu, tetap terjadi interaksi yang harmonis antara Sufisme dan filsafat yang terjadi di Spanyol dengan kehadiran Ibnu Sabi'in yang nanti pada saatnya menemukan kematangannya oleh Ibnu al-Arabi. Hanya saja, kematangan spiritual Ibnu al-Arabi belumlah menyentuh aspek manusia seluruhnya, sehingga hal ini mengilhami Al-Karim Al-Jili untuk menyempurnakan konsep Sufi teosofisnya melalui doktrin Al-Insan Al-Kamil. Sehingga dengan melihat gambaran singkat antara tasawuf dan filsafat tersebut, tampaklah bahwa hubungan antara filsafat dan tasawuf mengalami masa-masa pasang dan surut dalam sejarah pemikiran Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.